kesepakatan minggu lalu, kami akan melakukan intervensi peningkatan komunikasi dan keterlibatan anggota keluarga kepada keluarga Ibu Aul. Kami telah menyiapkan diri dan kami siap bertemu dengan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Yuk masuk yuk. Benar nih dengan keluarga Ibu Aul? Iya benar. Masuk. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Nah, kalau begitu sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekeluarga di sini karena hari ini bisa meluangkan waktunya untuk bisa bertemu dengan kami. Nah, kebetulan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh 3 teman saya yang sebelumnya kita sudah pernah melakukan pengajian juga ya ke keluarga Ibu gitu. Nah, pada hari ini saya ingin mengobrol lagi dan berdiskusi kembali dengan keluarga Bapak Ibu untuk lebih mengetahui dan bisa lebih mempererat hubungan lagi gitu. Nah, nanti mungkin waktunya kurang lebih sekitar 30 menit. Apakah keluarga bersedia? Bersedia. Oke, baik. Nanti diharapkan keluarga semua di sini bisa untuk berpartisipasi nggih? Oke, mungkin sebelum mulai kegiatan pada hari ini, saya ingin mengetahui terlebih dahulu nih untuk kegiatan dari masing-masing keluarga itu biasanya ngapain sehari-harinya. Mungkin dari Ibu Aul terlebih dahulu. Kalau saya sih kayak biasanya paling nyapu, ngepel, masak, beres-beres rumah. Terus kalau pagi juga kadang ngurus cucu. Oh, berarti masih fit ya Bu untuk beraktivitas ya Bu? Iya, alhamdulillah masih. Soalnya kalau duduk terus tuh bosen malah. Oke, saya senang ya Bu mendengarnya karena Ibu masih aktif beraktivitas gitu. Oke, buat kesehatannya Ibu bagaimana Bu? Apakah Ibu akhir-akhir ini ada keluhan? Alhamdulillah sih nggak ada ya sus, tapi kadang tuh saya suka merasa pusing. Ibu kalau misal ngerasa pusing terus kurang enak badan gitu, minta tolongnya ke siapa? Paling sama anak saya sama mantu juga. Oke. Biasanya kalau misal sakit kan dibawa berobat gitu ya Bu. Nah itu yang memutuskan untuk dibawa ke rumah sakit itu siapa Bu? Kalau saya sih biasanya ikut aja sus, yang menurut anak saya baik aja. Soalnya saya juga udah tua kan, banyak nggak taunya. Ya berarti Ibu percaya sama anak-anak ya Bu? Iya betul sus. Nah, kebetulan sekali nih Ibu Bapak, saya mau bertanya, biasanya keluarga ini kapan ya menyempatkan waktu begitu untuk berkumpul bersama seperti itu? Kalau kita sih jarang, tapi biasanya kalau malam paling. Baik, lalu apakah setiap hari, setiap malam begitu untuk berkumpul bersamanya atau tidak? Nggak selalu sih. Baik, kalau menurut Bapak sendiri bagaimana Pak? Kalau saya kan kerja ya susah istri saya di pasar dari pagi, kadang pulangnya siang. Kalau sampai rumah ya udah capek sus. Baik, kalau begitu apakah Bapak setelah pulang kerja gitu masih menyempatkan waktu untuk ngobrol dengan anggota keluarga yang lain seperti itu Pak? Kadang-kadang aja sih sus. Baik, kalau Ibu sendiri bagaimana Ibu? Sama sih sus, saya juga kerja ya, ikut bapak di pasar. Biasanya berangkat jam 3 pagi, pulangnya siang. Baik, jadi Bapak dan Ibu ini memiliki aktivitas yang cukup padat nih Ibu setiap harinya Iya. seperti itu. Iya sus, kadang di rumah juga kan udah capek lelah. Iya, saya juga biasanya kalau pulang di rumah ya beres-beres kerjaan yang masih ada aja sih sus. Jadi kalau dari Ibu sendiri, kira-kira kapan ya waktu yang bisa untuk berkumpul bersama keluarga gitu? Tadi benar kata ibu ya, biasanya kita malam-malam kalau misalkan kita berdua udah istirahat juga, udah kerjaan udah rapi semua, terus juga anak-anak udah pada ngumpul gitu sih sus. Oke, kalau dari Dino sendiri? Kalau saya kan kuliah sus dari pagi sampai sore, dan rumah saya kan termasuk jauh gitu ya golongannya ke kampus gitu. Jadi kan kalau ada jeda matkul saya ke kos temen jatuhnya, bukan pulang ke rumah. Jadi kalau pulang pun ya saya juga paling diam di kamar aja. Oke, jadi waktu untuk berkumpul bersama keluarga itu masih terbatas ya karena aktivitas dari masing-masing anggota keluarga. Iya sus. Jadi begini Pak, Bu, Din,
Nah, kami di sini tuh sangat memahami ya bahwa pekerjaan itu merupakan sebuah tanggung jawab yang penting. Nah, namun meskipun memiliki kesibukan yang cukup padat, keluarga di sini juga perlu menyediakan waktu untuk berbincang bersama begitu. Kadang kita emang susah ngatur waktunya sih sus. Nah, itu mungkin hal yang biasa dialami oleh kebanyakan keluarga gitu ya Pak, Bu. Tapi yang penting itu bukan lamanya waktu untuk berkumpul, tetapi yang penting itu adalah kualitas kebersamaan yang tercipta di dalamnya begitu. Berarti kalau misalkan sebentar juga itu bermanfaat ya sus? Iya betul sekali, misalnya dengan meluangkan waktu sekitar 15-30 menit setiap malam untuk sekedar makan bersama atau ngobrol bersama, menceritakan kehidupan sehari-hari begitu. Kalau itu sih mungkin bisa dilakuin ya. Ya mungkin tadi makan bersama paling ya makan malam bareng kita ya. Iya betul sekali. Nah, selain bisa mempererat hubungan antar anggota keluarga, nah komunikasi dan juga keterlibatan keluarga itu juga penting dilakukan. Kenapa? Karena bisa untuk mengetahui kondisi ataupun kebutuhan masing-masing anggota keluarga begitu. Itu maksudnya gimana sus? Nah, misalnya nih ketika ada salah satu dari anggota keluarga ini ada yang sakit, itu bisa membantu untuk mengingatkan untuk minum obat, atau bisa membantu untuk periksa ke puskesmas atau rumah sakit terdekat, dan kasih dukungan satu sama lain gitu. Nah, iya sus, benar juga. Nah, karena Bapak dan juga Ibu bekerja dari pagi sampai siang ya, jadi mari kita diskusikan kegiatan keluarga yang bisa dilakukan secara bersama gitu. Ya paling tadi gitu ya makan bareng paling malam ya bisa ya. Iya betul ya Din. Paling ya walaupun makanannya sederhana, yang penting kita bisa Bisa duduk-duduk kumpul ngobrol-ngobrol bersama. ya. Jadi kalau menurut Ibu Aul bagaimana Bu? Ya saya juga setuju sih, seneng kalau misalnya makan bareng-bareng. Jadi kalau Bapak bagaimana Pak? Kalau saya ikut aja sih sus. Soalnya itu pasti demi kebaikan keluarga kita juga. Nah iya bagus ya Ibu Bapak, saya juga setuju. Nah biasanya kalau lagi makan malam itu biasanya sambil mengobrol atau tidak? Ya biasanya kita ngobrol sih sus. Tapi ada yang ngobrol, ada yang main HP nih. Biasanya Dino suka bawa HP meja makan. Nanti mungkin kedepannya gitu saat saat makan malam itu HP-nya bisa disimpan dulu ya sekitar 15 menit gitu. Jadi kita bisa fokus untuk ngobrol, untuk tahu kegiatan apa aja yang dilakukan pada hari itu. Mungkin Ibu Aulia bisa bercerita hari ini ngapain aja, mungkin Bapak dan Ibu juga bercerita pekerjaannya bagaimana, Dino juga bisa bercerita nih kuliahnya bagaimana, seperti itu. Iya, saya senang sih sus kalau misalnya bisa ngobrol bareng-bareng. Nah iya betul ya Bu, kadang hal sesederhana didengarkan itu sudah seperti diperhatikan seperti itu nih Bu. Iya, mungkin nanti bisa kita coba sih sus. Oke, mungkin sekarang kita komitmen begitu ya Bu. Kita mau mendengarkan satu-satu buat menyampaikan komitmennya begitu. Nggak usah panjang-panjang, mungkin bisa dimulai dari Ibu Aul terlebih dahulu. Kalau saya sih mungkin bakal lebih sering ngajak ngobrol anak-anak sama cucu saya sih sus. Oke, bagus banget ya Ibu. Kadang memang hal sederhana seperti ngobrol atau menegur, menyapa itu bisa membuat anak dan juga cucu merasa diperhatikan gitu ya Bu. Mungkin dari Bapak bagaimana? Kalau saya mungkin mau nyempetin waktu buat ngobrol sama keluarga ya sus, walaupun pulang kerja juga capek. Oke, keren banget ya Pak, karena saya tahu pasti pulang kerja itu capek, tapi Bapak udah mau meluangkan waktu buat keluarga itu udah keren banget, udah berarti buat mereka begitu ya Pak. Mungkin dari Bu Tuti bagaimana? Sama sih, paling saya nanti kalau misalkan udah selesai kerja, terus juga udah selesai kerjaan rumah, nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol sebentar gitu. Oke, bagus banget ya Ibu Tuti. Bagi Ibu Tuti kan bekerja seharian di pasar ya Bu, terus pulang buat meluangkan waktu buat ngobrol, berbagi cerita, itu juga bagus banget ya Ibu. Mungkin sekarang terakhir dari Dino bagaimana ya? Ya mungkin sama kayak kata Ibu, saya kan banyak main HP kalau lagi makan malam bareng gitu. Nanti saya taruh HP-nya di kamar atau setidaknya saya kurang-kurangi main HP-nya kalau lagi ngobrol bareng supaya bisa ngobrol. Oke,
bagus banget ya Dino. Pasti ibu, nenek, bapak seneng kalau semisal Dino ikut ngobrol nggak main HP doang begitu ya. Oke, bagus sekali ya. Saya tadi juga sudah mendengar terkait komitmen dari masing-masing anggota keluarga. Tidak harus melakukan hal yang besar, tapi kayak mulai mengobrol, makan malam bersama, atau saling mendengarkan itu juga apabila dilakukan secara terus-menerus akan mempererat gitu hubungan dari anggota keluarga seperti itu. Oke, baik Pak, Bu. Sebelum kita akhiri nih kegiatan hari ini, mungkin saya izin bertanya terkait perasaan dari masing-masing nih. Setelah kita mengobrol tadi, bagaimana perasaan dari masing-masing anggota keluarga? Saya senang sih Sus, dengan ngobrol kayak gini saya jadi tahu lebih dalam tentang perasaan anak-anak saya dan cucu saya. Saya juga dari sadar ya Sus kalau waktu buat keluarga ini masih kurang karena sibuk kerja. Oke, bagus sekali ya Bu, Pak. Langkah awal kesadaran seperti ini bisa menjadi langkah awal untuk perubahan. Saya juga merasa ya ngobrol ngulangin waktu bersama itu emang penting sih. Jadi kegiatan yang Mbak lakuin ini mengingatkan kita untuk bisa meluangkan waktu bersama gitu. Oke, bener ya Bu. Kadang tuh rutinitas sehari-hari bikin kita lupa untuk mengobrol dan bercengkrama bersama orang-orang terdekat gitu ya Bu. Ya, saya juga senang sih kalau emang semisal dari kegiatan ini kita bisa jadi lebih dekat, ngobrol bareng, senang-senang gitu. Oke, mungkin semoga kamu bisa lebih dekat lagi ya sama keluarga, ikut bergabung bersama keluarga. Kalau begitu, kalau boleh saya simpulkan, hari ini keluarga itu sudah berhasil mengidentifikasi pentingnya keterlibatan anggota keluarga satu sama lain, kemudian bisa menyampaikan pendapat masing-masing, dan juga bisa membuat komitmen untuk selalu meluangkan waktu dan bisa berkomunikasi satu sama lain begitu. Nah, apakah keluarga setuju dengan kesimpulan dan juga komitmen tersebut? Setuju. Oke, baik, bagus sekali ya. Alhamdulillah untuk sesi hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan kembali? Alhamdulillah, semoga komitmen tadi yang sudah Bapak, Ibu, dan juga Dino sampaikan itu bisa dijalankan ya. Terima kasih karena sudah bisa bekerja sama dengan baik, sudah bisa mengungkapkan pendapatnya satu sama lain. Nanti untuk minggu depan, insya Allah kita akan kembali lagi ke sini untuk memantau perkembangan kondisi keluarga ini. Apakah bersedia Bapak Ibu? Ya, bersedia Sus. Oke, baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kami izin pamit nih sekarang. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Hati-hati ya Mbak. Hati-hati ya. Telah dilakukan intervensi keluarga kepada keluarga Ibu Aul, yaitu peningkatan keterlibatan anggota keluarga dan juga komunikasi. Sebelum dilakukan, keluarga memiliki komunikasi yang tertutup dan juga jarang berkumpul karena kesibukan masing-masing. Saat dilakukan, keluarga aktif dan mampu berdiskusi untuk menentukan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Setelah tindakan dilakukan, keluarga menjadi lebih paham terkait pentingnya komunikasi dan keterlibatan anggota keluarga. Untuk kontraproduk selanjutnya, minggu depan akan dilakukan pemantauan kembali kepada keluarga Ibu Aul untuk melihat perkembangan kondisi keluarga. Purwokerto, 13 Juni 2026, Tertanda Perawat.